Dosa juga tidak taat kepada suami. Ini juga penting ibu-ibu ya. Membantahnya dengan kasar. Hitung-hitung ibu-ibu dosa-dosanya ya. Tidak taat kepada suami, membantahnya dengan kasar, mengangkat suara. Semuanya kena enggak? Insyaallah. Jujur ya, masyaallah. Mengangkat suara, berteriak di hadapan suami, mengingkari kebaikannya dan selalu mengeluhkan suami. Suami saya itu gini, suami saya itu gini, ngeluh terus. Baik dengan sebab atau tanpa sebab. Diriwayatkan dari bibinya Husain bin Muhsan, ia berkata, Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah. Aku mendatangi Nabi karena ada sebagian keperluan. Faqala ay hadhihi adatu ba'lin anti, dia bertanya, engkau ini punya suami? Qultu na'am, aku berkata iya, saya punya suami. Qala kaifa anti lahu, bagaimana engkau terhadap suamimu? Qalat ma aluhu illa ma ajastu anhu. Bayangkan jawaban wanita ini. Ma aluhu illa ma ajastu anhu. Aku benar-benar berusaha menservisnya kecuali aku tidak mampu. Subhanallah. Wanita salehah, wanita yang mencari surga, yang tahu bagaimana kedudukan suami dalam syariat Islam. Kata dia, ma'aluhu illa ma ajastu anhu. Aku berusaha menservisnya dengan sebaik-baiknya, semampuku, semaksimal mungkin kecuali aku tidak mampu. Maka Nabi berkata, fa aina anti minhu? Bagaimanakah kedudukanmu di hatinya? Fa inna ma huwa jannatuki au naruki. Sungguhnya suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Lihat halaman berikutnya ibu-ibu. Jangan ditutup bukunya ya, perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Bayangkan. Ya. Kedudukan suami lebih tinggi daripada ustadz ibu-ibu ya. Kedudukan suami lebih tinggi daripada guru. Kedudukan suami lebih tinggi daripada kiai. Kedudukan suami lebih tinggi daripada kedua orang tua. Makanya ketaatan kepada suami lebih tinggi daripada ketaatan kepada orang tua. Ini sering saya sampaikan. Ini ijma ulama. Setelah seorang wanita menikah, maka dia harus taat kepada suaminya lebih daripada kedua orang tuanya. Kenapa bisa demikian Ustaz? Bukankah yang melahirkan adalah orang tuanya, yang merawat dia sejak kecil orang tuanya? Sudah puluhan tahun dia rawat sang putri 20 tahun, kemudian dinikahin sama orang lain, ketaatannya kemudian berubah harus kepada suaminya. Jawabannya memang demikian. Demikian. Tetapi syariat punya pandangan yang lebih daripada itu. Ingat, wanita kalau sudah menikah, dia harus membina rumah tangga, dia harus punya anak, dia harus mendidik anak tersebut. Syariat menjaga keharmonisan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Di antara bentuk keharmonisan seorang istri taat kepada suaminya, sehingga rumah tangga tersebut bisa berjalan dengan baik. Kemudian sang wanita ini akan tinggal bersama suaminya mungkin lebih lama daripada dia tinggal bersama orang tuanya. Lebih lama daripada tinggal sama orang tuanya. Dia mungkin tinggal sama orang tuanya 20 tahun, tinggal sama suaminya 40 tahun mungkin. Dan ini dijaga oleh syariat. Bahwasanya ada aturan-aturan dalam rumah tangga yang itu demi kemaslahatan Islam. Dengan timbulnya rumah tangga yang harmonis, yang baik, yang saleh dan salehah, maka akan menimbulkan anak-anak generasi yang sangat baik. Dari sini kenapa para ulama mengatakan, dan dalam hadis disebutkan, ya, kedudukan suami lebih tinggi daripada kedudukan kedua orang tua dalam masalah ketaatan. Oleh karena itu camkan hal ini ibu-ibu ya. Sebagaimana ibu-ibu kalau merendahkan suara di hadapan kedua orang tua merasa dapat pahala, maka demikian pula tatkala merendahkan suara di hadapan suami, yakinlah ibu-ibu dapat pahala. Karena ibu merendahkan suara karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu mengangkat suara di hadapan ayah dan ibu, ibu-ibu membentak ayah dan ibu merasa berdosa, maka yakinlah kalau ibu-ibu angkat suara di hadapan suami juga berdosa. Apalagi kedudukan suami lebih tinggi daripada kedudukan kedua orang tua. Maka ibu-ibu ingat, hidup cuma sebentar. Di antara ibu-ibu ada yang sudah keriput ya, yang sudah tua, rambut sudah putih semua, masih ngomel-ngomel juga, masih ngangkat suara juga. Jangan sampai gara-gara ngangkat suara, ngomel-ngomel, teriak-teriak, mengeluh, akhirnya menjauhkan ibu-ibu dari surga. Hati-hati ibu-ibu. Pulang dari sini,
minta maaf sama suami ya. Ibu-ibu, Masya Allah ya. Hah? Saya ulangi, pulang dari sini minta maaf sama suami. Kalau ibu-ibu meninggal suami ridho, senyum ibu-ibu meninggal insya Allah surga. Kalau orang bilang surga di telapak kaki ibu, saya bilang surga istri di telapak kaki suami. Bagaimana kalau kita baca hadis-hadis agungnya kedudukan suami di dalam syariat terhadap seorang istri? Maka carilah keridhaan apa? Suami. Sabar dengan kesalahan suami. Sabar dengan kekurangan suami. Jangan sedikit ada kekurangan kemudian mengeluh, marah-marah, lupa dengan kebaikannya, ya. Minta maaf sama suami, ya. Berusaha meninggal dalam kondisi suami ridha. Dalam kondisi suami senyum, punya istri seperti anti. Dalam kondisi suami bangga, istri saya luar biasa. Anti insyaallah mendapatkan surga yang tinggi. Tapi kalau ternyata suami jengkel, istri saya amit-amit, aduh. Hati-hati ibu-ibu. Nabi juga bersabda, salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum. 3 orang yang salatnya tidak akan melewati telinga mereka, itu tidak diterima. Al-abdul abiq hatta yarji'. Hamba budak sahaya yang kabur sampai kembali. Kalau dia salat pun salatnya tidak diterima sampai dia kembali. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita yang tidur sementara suaminya marah sama dia. Ini tentunya dia yang salah. Seorang wanita salah, dia salah kemudian dia buat jengkel suaminya lagi marah-marah kemudian dia kunci pintu tidur. Ini bahaya, salatnya tidak diterima. Perhatikan halaman 23. Sebaliknya Allah Ta'ala telah menyiapkan balasan pahala yang besar bagi seorang perempuan yang berusaha sekuat tenaga agar dia tidur dalam keadaan suaminya ridha kepadanya. Jadi jangan suka ngambek-ngambek ibu-ibu ya. Ngambek-ngambek kerjaannya ya. Hingga sekalipun dia yang dizalimi dan suaminya yang keliru dalam haknya. Bayangkan. Sampai kalau ternyata yang salah suaminya, dia tetap berusaha untuk mencairkan permasalahan. Dia berusaha untuk mengalahkan egonya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita sangat hebat. Dan betapa sedikit wanita seperti ini. Karenanya mereka mendapatkan predikat penghuni surga. Siapa? Wanita yang suaminya salah tapi dia mencari keridhaan suaminya. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita penghuni surga? Siapa? Al-waludul wadudul a'ud. Wanita yang mudah melahirkan, wanita yang sayang sama suaminya, yang kita perhatikan al-a'ud. Wanita yang selalu kembali. Siapa wanita selalu kembali ini? Allati idza dzalamat au dzulimat. Yang wanita tersebut kalau dia yang menzalimi suaminya, dia yang salah. Au dzulimat atau dia yang dizalimi, suaminya yang salah. Qala hadhihi yadi fi yadik. Maka dia datang kepada suaminya, dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Dia berkata, wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu. La adzuku ghamdan hatta tarda. Aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Jadi ibu-ibu, kalau ada permasalahan rumah tangga, ibu yang mengalah. Ibu yang mengalah, cari keridhaan Allah. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Diuji dengan suami yang pemarah, diuji dengan suami yang pelit. Itu ujian, mau diapain? Mau ganti suami sudah susah juga, mau apain? Ya udah terima yang ada. Nasihati pelan-pelan, hadapi dengan kehidupan yang baik. Mengalah, ya. Mengalah. Meskipun ibu-ibu yang disakiti, meskipun ibu yang dizalimi. Surga menanti-anti. Ya. Jangan ikuti hawa nafsu, marah. Suami marah ikut marah. Suami berteriak lebih keras lagi teriakannya. Suami banting gelas, dia banting piring 2, ya repot. Suaminya banting pintu, ya Allah, dia banting televisi. Suaminya keluar dari kamar, dia keluar dari rumah. Itu kejadian. Suaminya marah, banting pintu keluar, dia langsung bawa tas koper keluar dari rumah. Ya ini wanita seperti apa seperti ini? Bagaimana meraih surga? Mana ikut pengajian selama ini? 10 tahun ikut pengajian, 20 tahun pengajian. Hasilnya kabur dari rumah.
Mana dalil-dalil yang dia dengar selama ini? Oleh ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mengalah, taat kepada suami, ya. Cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada permasalahan jangan dibesar-besarkan. Ada perdebatan, ngalah aja, enggak usah kemudian mau menang sendiri di hadapan suami. Nasihat boleh, nasihat, ya sayangku, wahai suamiku, abi, begini-begini menurut saya, tapi sampaikan. Kalau dia tidak setuju, ya udah enggak apa. Keputusan di tangan suami. Tugas kita di hadapan Allah adalah taat kepada suami selama itu adalah perkara yang baik. Selama itu adalah perkara yang ijtihadiyah. Ya, tidak ada nas, tidak melanggar nas Al-Qur'an, tidak melanggar ayat, tidak melanggar dalil, maka hendaknya kita ya terima keputusan suami.